أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل ومن صبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah subuh yang saya hormati dan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah kita diberikan kesempatan serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan satu ketaatan yang nilainya sangat luar biasa, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-'isha fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seperti orang yang salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat sunat sepanjang malam. Hari ini siapa orang yang sanggup salat sepanjang malam? Siapa yang sanggup salat semalam suntuk atau salat separuh malam? Hampir tidak ada. Kalau nonton wayang semalam suntuk ada. Kalau nonton bola separuh malam banyak. Tapi kalau sholat malam semalam suntuk, kira-kira hari ini siapa yang mampu melakukannya? Hampir tidak ada. Tapi dengan sholat subuh dengan berjamaah ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Jadi betapa ruginya kalau orang sudah menjadi muslim, kemudian dia tidak menunaikan ibadah sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslim yang lain. Ini adalah merupakan sebuah kerugian yang besar. Satu, dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak penyuluh agama. Yang kedua, dia telah mengedepankan syahwat dibanding perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, afdal salat fil bait illa al-maktubah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali yang fardu. Salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, kemudian salat asar, salat maghrib. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih salat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Allahu Akbar. Kita mah jangankan salat subuh dengan wudu isya, maghrib saja ke isya wudunya berapa kali. Dan kemudian orang-orang yang senantiasa mendirikan salat berjamaah di masjid adalah orang-orang yang ditandai sebagai orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah." Allah berfirman dengan menggunakan kata innama. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kata innama ini sesuatu yang luar biasa, memberikan sebuah pengkhususan. Innama, hanya. Innama ini adalah huruf lil hasr. Innama ini adalah huruf lil hasr. Kalimat yang membatasi dari keumuman. Jadi kalau diterjemahkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang mau memakan masjid-masjid Allah. Berarti orang-orang yang mau
fil masjid. Ini laknya lak nafilul jins, menasabkan isimnya. Kalau orang yang lebih ekstrim menganggap maka tidak dianggap sholat dan tidak sah salatnya. Orang yang sholat di rumah, sholat fardu, melainkan dia sholat yang masjid. La sholat li jaril masjid, tidak sempurna bagi tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali sholatnya di masjid. Ya. Artinya tidak sempurna. Yang namanya tidak sempurna tetap tidak baik. Yang namanya tidak sempurna berarti cacat. Kecuali mungkin karena kita ketiduran, kecuali karena kita keletihan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man nasiya as-shalah falyusalli idza dzakaraha. Kalau seseorang itu lupa atau tertidur sehingga dia tidak bisa menunaikan salat tepat waktu, maka dia bisa menunaikannya ketika dia tersadar, ketika dia bangun, ketika dia teringat. Tapi siapa saja orang yang sudah mendengar azan, orang-orang yang sudah mendengar azan, kemudian dia sengaja melalaikannya sehingga dia tertidur, sehingga dia terlupakan, maka ini sebuah perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menunaikannya sampai waktu sholat yang terlewat. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjamaah di masjid ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengurus masjid diberi nama namanya ta'mir, ya, ta'mir masjid. Artinya orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Ini dan orang-orang yang pengurus dari Masjid Al-Huda yang dekat SMA 7. Artinya hadis kaum rahimahullah bukan berarti orang yang tidak muslim tidak beriman, tidak seperti itu ya. Tapi ini lebih daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mau berjamaah di masjid. Karena ini kata Allah Subhanahu wa taala, masjidul ussisa 'ala taqwa. Masjid ini dipondasikan, dibangun di atas takwa. Berarti orang yang ke masjid setidaknya adalah orang-orang yang menunjukkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada suka ya sentilan-sentilan atau sentimen dari orang-orang misalkan. Orang yang ke masjid, orang yang sholat ke masjid belum tentu masuk surga. Karena ada orang-orang yang selalu mencari pembenaran. Ya. Hari ini banyak orang-orang yang mencari pembenaran dari kekeliruan apa yang dia perbuat. Hari ini banyak yang bilang orang yang sholat ke masjid belum tentu masuk surga. Orang yang suka sholat belum tentu masuk surga. Oh jelas, orang yang sholat ke masjid belum tentu masuk surga. Apalagi yang tidak sholat ke masjid. Jawabnya begitu Pak. Ya. Orang yang suka sholat, orang yang suka berjamaah, orang yang suka ke masjid, belum tentu dia masuk masjid. Apalagi yang tidak sholat, apalagi yang tidak ke masjid, itu sudah jelas-jelas tidak akan masuk surga. Tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Ini pertama. Maka selama Allah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita, jangan sampai kita ini sholat fardu tidak di masjid, kecuali kita sakit, kecuali kita safar, kecuali kita ada hal-hal yang memang tidak bisa kita duga sehingga kita tidak bisa sholat di masjid, itu lain soal. Kemudian yang kedua, kita sholat berjamaah. Ini jangan sampai hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita ini tertipu oleh kata-kata sufiyah yang menyimpang dari syariat. Contoh kita lah Nabi Muhammad SAW, tidak yang lain. Orang-orang yang ketika mengkritisi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah Nabi SAW, jangan diikuti. Mending mana? Lebih baik mana? Sholat berjamaah di masjid tidak khusyuk atau sholat sendirian di rumah tapi khusyuk? Oh, tidak ada konsep seperti itu.
Yang namanya sholat fardu itu tetap di masjid, khusyuk tidak khusyuk. Karena tidak ada catatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang senantiasa rajin berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi seluruh umat manusia, Nabi lahir ke alam ini rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Arab, rahmatan lil muslimin, tidak, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta, manusia, jin dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang berupaya menghancurkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis ketika sunnah dimatikan, ketika sunnah dihancurkan, maka yang hidup dan yang akan berkembang adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita dibuat syubhat, ya. Lebih baik mana sholat di masjid berjamaah tidak khusyuk atau sholat di rumah sendirian tapi khusyuk? Oh, itu tidak apple to apple, ya. Membuat sebuah perbandingan, membuat sebuah kias yang tidak sepadan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sholat berjamaah di masjid. Bahkan ketika sakitnya pun baginda Rasulullah SAW tetap sholat di masjid, berada di belakang Abu Bakar sebagai imam dan Rasul sebagai imam. Boleh nggak Nabi beralasan untuk tidak di masjid? Bisa-bisa saja. Apalagi Nabi itu sudah diampuni dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Kita siapa? Sudahkah ada pernyataan dari Allah dan Rasulnya bahwa kita ini diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang? Tidak ada. Jadi kalau belum ada pernyataan seperti ini, jangan coba-coba kita berani sholat malam tidak di masjid. Bahkan zaman Nabi orang munafik saja sholat di masjid, Pak. Zaman Nabi orang munafik saja sholat di masjid. Kita ngaku beriman zaman sekarang tidak mau ke masjid, kalah sama munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berjamaah ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala perintah dari syariat. Warka'u ma'arraqiin. Rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Bukan merukulah kamu bersama orang-orang yang rokok, ya, tapi rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Perintah berjamaah. Bahkan di dalam beberapa hadis dikatakan sholatul jama'ati khairun min sholatil fardhi bi 27 daraja. Sholat berjamaah itu lebih baik dan lebih utama daripada katanya sholat rukulah sendirian. bersama orang yang merokok. 27 derajat. Banyak sekarang, jangan laki-lakinya, perempuan-perempuannya diekspor jadi TKW dari Indonesia ke luar negeri. Ya. Yang sangat membingungkan itu, Pak, kalau umroh harus ada surat mahram. Untuk ibadah ada surat mahram. Kenapa urusan dunia yang belum tentu menyelamatkan dia di dunia dan akhirat tidak ada surat mahram? Padahal jelas, la yahillu limra'atin an tusafira masirata yaumin illa bi mahram. Haram bagi perempuan, jangankan untuk mencari duit, untuk ibadah saja haram bagi perempuan. Safar yang jaraknya dari tempat dia berangkat sampai tempat yang dia tuju jarak sehari perjalanan, kecuali dengan mahramnya. Hari ini bagaimana Indonesia ini bisa berkah di kaum rahmatullah? Perempuan-perempuan yang ekspor ke Arab Saudi berangkat satu pulang dua, dikirim ke Taiwan, dikirim ke Hong Kong, dikirim ke Dubai, dikirim ke berbagai macam banyak negara. Bukan akan menjadi berkah di kaum rahmatullah. Ya. Apalagi perempuannya pergi kerja, suaminya kawin lagi. Bahkan bagi laki-laki, bagi para suami, bagi para bapak yang membiarkan anak perempuannya dan istrinya berbuat seperti itu, maka dia adalah dayus, dan dayus haram mencium bau surga. Jangankan maksudnya mencium bau surga tidak boleh. Maka perlu kita banyak bertobat dari kaum muslimin. Kita tidak perlu menyalahkan, tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang salah. Salahkan diri kita karena kita hari ini sudah jauh dari agama. Hari ini kita jauh dari perintah Allah. Hari ini kita jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap orang menyalahkan dirinya masing-masing, akan timbul kesadaran, insya Allah menjadi baik semuanya.
berjamaah adalah sholat awal waktu. Sholat awal waktu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ayyul amal afdal ya Rasulullah?" As-salatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Dalam fikih Syafi'i itu waktu sholat itu kan dibagi tiga. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu tahrim. Ya. Nah sekarang dari kamu subhanallah, sikap kita kepada syariat itu harus lebih didahulukan daripada sikap kita kepada selain syariat. Kita kerja masuk jam 8, berangkat jam 7. Pegawai masuk jam 7 atau siswa-siswa, anak-anak masuk jam 7, berangkat jam 6. Kita sudah tahu Pak, sholat subuh jam 5:45, sholat zuhur jam 12 lebih 10 menit. Sholat, kita semua sudah tahu jadwal-jadwal sholat. Tapi berangkatnya melewati jadwal sholat. Sekarang kita mau naik pesawat, boardingnya jam 2. Boarding pesawat jam 2. Kita harus berada di bandara jam berapa kira-kira? Paling telat jam 12. Jam 12 check in, kemudian masuk ruang tunggu. 20 sebelum boarding, maka gate close, pintu ditutup. 20 sebelum flight, 20 menit sebelum flight, pintu ditutup. Sehat. Orang hari Allah sedemikian takutnya dia terlambat naik pesawat, sedemikian takutnya dia naik kereta api, ya takut terlambat. Tapi manusia banyak yang tidak takut terlambat menunaikan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah merasa menyesal ketika sholat sendirian terlambat dan tidak di masjid. Nah ini perlu islahnya, perlu islah, perlu diperbaiki. Maka islah itu baik, tapi yang lebih baik adalah menjadi muslim, menjadi orang-orang yang memperbaiki diri pribadi dan orang lain. Maka mudah-mudahan dengan ada acara silaturahmi seperti ini, ya, di forum para ketua ta'lim ini bisa memotivasi para jamaahnya, ya. Karena hanya yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala memakamkan masjid itu bukan tanggung jawab ta'lim saja, tapi tanggung jawab seluruh orang-orang yang ada di sekitar masjid. Maka bagusnya, sebaiknya para takmir ini memberikan bukan himbauan Pak ya, instruksi ya. Para RT, para RW ya, memberikan instruksi. Jadi hari ini Pak, yang keliru dari aparatur pemerintah ini, dengan ibadah itu dihimbau, himbauan dari camat, dari bupati, dari wali kota untuk sholat berjamaah. Kenapa himbauan? Harus instruksi. Orang melarang sholat di masjid zaman COVID saja bisa. Orang berani-berani sholat di masjid itu bisa mendapatkan hukuman itu zaman dulu kemarin. Masa Pak? Melarang orang ke masjid bisa? Ya kan? Sampai ada di Jawa Barat masjidnya dikunci saking nggak boleh orang ke masjid. Karpet digulung biar orang masuk ke masjid. Ya, bahkan diberikan peringatan orang-orang yang ke masjid. Kenapa? Bisa. Karena ada yang dikhawatirkan apa? Virus corona. Kalau orang tidak ke masjid bukan virus corona, tapi azab Allah Subhanahu wa taala neraka. Maka seyogianya para pemangku kebijakan itu bukan himbauan, tapi instruksi. Pak RT, ya. Instruksi Pak RW, kepala lingkungan, instruksi kepada semua warga RT 0, 31, 32, 33, 34 ke masjid. Kira-kira bisa nggak? Tapi kalau instruksi larang ke masjid bisa, kenapa instruksi untuk ke masjid tidak bisa? Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan silaturahmi ini senantiasa tetap berlanjut karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyushaqa rizqi wa yusalahu fi atharihi falyasil rahimah. Silaturahim ini tradisi dan juga sekaligus sunnah.
salaman itu lepas. Ya, Pak. Jadi sering-seringlah bersalaman. Di sahabat Nabi dari sini salaman. Terus itu terhalang oleh tiang. Kita lagi biasa salaman. Kecuali kalau lagi sholat salaman itu haram. Ya, lagi sholat, kita langsung salam pada sholat itu haram. Kalau sudah sholat Assalamualaikum jalan, masa salaman dilarang? Ambil HP, main HP boleh nggak? Ya. Jadi kalau lagi sholat salaman haram, ya. Tapi kalau sudah sholat jangan salaman Pak. Begitu sholat langsung main HP. Ada larangannya? Karena ini bukan ibadah. Bukan ibadah, bukan rangkaian ibadah. Bid'ah itu adalah ibadah yang dibuat-buat oleh kita, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang kita anggap ibadah. Kalau kita tidak menganggapnya ibadah atau hanya bernilai ibadah, itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Membaca Al-Quran boleh dari handphone, boleh dari boleh dari mushaf, boleh dari hafalan dan sebagainya, tidak ada masalah. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa mengatakan, "Laisa kullu ma ubdi'a manhiyan syar'an, balil manhiyu kullu ma fudadu aslan tsabitan." Tidak segala sesuatu yang bid'ah itu terlarang. Tetapi bid'ah yang terlarang itu yang bertentangan dengan aslan tsabitan, dengan pokok yang utama itu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam usul fikih beliau mengatakan bahwa bid'ah itu menjadi 5, bukan 2, tapi bid'ah menjadi 5. Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah dan bid'ah muharramah. Bid'ah yang bid'ah itu wajib adanya. Sekarang saya tanya, siapa yang memilah-milah ini juz 1, juz 2, juz 3? Siapa? Bukan Rasul. Panglima zalim di zaman Muawiyah. Kenapa kita ikuti? Itu yang memberikan syakal, memberikan tanda-tanda dalam huruf-huruf Al-Quran itu sampai Quran ini bisa kita baca, dan kemudian pembagian juz menjadi 30, itu yang bikin panglima zalimnya Muawiyah. Siapa? Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi yang membunuh Sayyidina Husain. Kenapa kita ikuti? Ini tidak contohkan Quran lagi yang dibuat-buat. Kemudian orang yang termasuk bid'ah itu Imam Bukhari. Sebelumnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, karena dia berani mentadwin hadis. Nabi SAW jelas bersabda, "La taqtubu anni ghairal Qur'an wa man yaktubu falyaqtub." Barang siapa la taqtubu anni ghairal Qur'an, jangan kamu tulis dariku selain Al-Qur'an. Maka yang ditulis oleh para sahabat di pelepah kurma, di tulang-tulang unta adalah apa? Al-Quran, bukan hadis Nabi SAW. Wa man yaktubu, dan barang siapa yang sudah terlanjur menulisnya, falyaqtub, hapus. Ibnu Syihab Az-Zuhri kemudian menulis dengan Imam Bukhari. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari ini selalu sholat 2 rakaat sebelum menulis hadis. Sholat apa itu? Sholat bid'ah. Jadi kita hari ini Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kapasitas kita. Tidak harus selalu yang kita dengar dari kajian kita sampaikan kembali, tentu. Ya. Tapi bermuzakarah dengan para alim ulama, bermuzakarah dengan para asyafid yang memiliki kompetensi di bidangnya. Bertanya, Ustaz, hadis ini dhaif atau tidak, hadis ini sahih atau tidak? Karena selama ini Muhammadiyah dan Persatuan Islam mendhaifkan hadis subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu didhaifkan. Tetapi Imam Syekh Muhammad Nasir Albani di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu hadis sahih sebagaimana yang sudah digunakan oleh orang-orang ahli. Kenapa kesahihan dan kedaikan hadis ada karena perbedaan
dalam Islam ini apa yang kita amalkan itu harus berdasarkan dalil yang sahih. Walaupun kita memotivasi orang boleh menggunakan hadis dhaif sebagaimana kesepakatan ulama yang dikatakan oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Tetapi landasan beramal harus dengan hadis yang jelas, sahih dan makbul, diterima. Jadi tidak bisa berimprovisasi ya, dalam setiap amalan. Itu saja yang saya sampaikan.